Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para seluruh yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Adegun. Oke para sedulur, jadi tadi di awal ada potongan video. Itu tadi potongan video rekaman video amatir dari warga Pakistan yang tinggal di wilayah Jammu Kashmir yang berada di wilayah Pakistan ya teman-teman. Yang tadi video itu adalah peristiwa ketika Angkatan Udara India melakukan serangan secara sepihak ke wilayah Jammu Kashmir Pakistan dengan alasan ingin membasmi daripada sarang-sarang teroris yang dituduh oleh pihak India yang melakukan serangan di wilayah Kashmir Punjab yang ada di India ya, yang sampai kemudian menimbulkan korban 26 orang wisatawan yang wafat di wilayah India. Teman-teman, ini serangan ini memang kemudian masif sekali ya. Angkatan Udara bersenjata India itu dikabarkan sampai kemudian yang memang berhadapan-hadapan dengan pesawat-pesawat Pakistan itu jumlahnya kurang lebih 100 pesawat ya teman-teman. Yang jelas teman-teman, Pakistan kemudian merespon daripada serangan Angkatan Udara India di wilayah Kashmir yang ada di Pakistan ini dengan mengerahkan angkatan udaranya secara penuh ya teman-teman. Seperti yang kita tahu, Pakistan ini memang punya pesawat mata-mata ya dari China, Sunki Y303 yang memberikan peringatan dini dengan kehadiran pasukan musuh ya, angkatan udara musuh ini pesawat intai ya teman-teman. Dan ternyata Pakistan pun selain Sunki Y303, Pakistan juga semua angkatan udaranya memang secara komprehensif, sistematis semuanya memang diimpor dari China. Yang mana kemudian yang dikerahkan di sini adalah pesawat bikinan Cina ya, J10 Chengdu yang dilengkapi dengan rudal PI-15I dan kemudian juga anti pesawat dari rudal dari darat ke udara, sistem HK9 bikinan China, semuanya bikinan China secara komprehensif. Dan memang kemudian berhasil memukul mundur ya angkatan bersenjata Angkatan Udara India yang tampak tadi sempat kemudian beberapa pesawat daripada Angkatan Udara India berhasil dilumpuhkan teman-teman. Yang jelas ada 3 pesawat Rafale bikinan Prancis yang kemudian berhasil dilumpuhkan, yang ditembak jatuh oleh Angkatan Udara Pakistan, dan juga kemudian ada 1 pesawat MiG-29 bikinan Rusia dan Su-30 bikinan Rusia. Jadi teman-teman ini mengalami kekalahan telak ya India gitu kan. Kalau kita tahu pesawat-pesawat seperti Rafale bikinan Dassault, perusahaan Dassault Prancis ini kan memang harganya ratusan miliar, yang jatuh aja 3 gitu kan. Belum lagi kemudian teman-teman 2 pesawat yang dari Rusia ini harganya ratusan miliar ya. Ada 5 pesawat yang kemudian memang berhasil ditembak jatuh. Dan memang kemudian India secara langsung kemudian membantah bahwasanya enggak mengakui klaim daripada Pakistan. Tapi kemudian memang ada video-video amatir yang kemudian menunjukkan reruntuhan pesawat Rafale dan MiG-30 serta Su-30 dan kemudian MiG-29 yang memang bertebaran di daerah Kashmir ya teman-teman. Yang jelas kemudian di sekitar serakan puing-puing pesawat Rafale itu juga kemudian ada puing-puing daripada rudal PI-15I bikinan China. Nah ini yang kemudian nggak bisa kemudian ditolak sama India, karena memang kemudian buktinya sudah tampak ya di situ kan, kemudian memang betul-betul bisa dibuktikan di situ. Nah teman-teman, berkaitan dengan konflik antara India dan Pakistan ini teman-teman, saya nggak begitu membahas tentang konflik ini ya teman-teman. Yang saya ingin bahas bahwasanya ternyata konflik antara India dan Pakistan ini telah lama ya diinformasikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis ya teman-teman. Nah Rasulullah SAW ini menjelaskan perihal tersebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai rahimahullah, yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Isobatani min ummati akhrujahumma wahu min nar. Isobatu tahzulhin wa isobatu ma'a Isa ibni Maryam alaihi wassalam.
yang artinya sebagai berikut, kelak akan ada dari dua golongan dari umatku yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Satu golongan adalah yang kelak akan berperang dengan bangsa India, dan satu golongan lagi yang akan bersama dengan Isa ibnu Maryam alaihissalam. Nah, teman-teman, ini sangat jelas sekali ya. Jadi sekitar 1450 tahun yang silam, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW telah menginformasikan kepada umatnya, kepada para pengikutnya, kepada para sahabatnya perihal suatu saat umat muslim akan kemudian berhadap-hadapan, berkonflik dengan bangsa India. Nah ini teman-teman, ini sangat clear sekali ya disebutkan ya. Dan memang kemudian di hadis yang lain pun Rasulullah SAW pun menjelaskan hal yang sama ya. Dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Nasai rahimahullah, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaswatal hin fa in asraqtuha unfiktiha nafsi wa mali wa in kutiltu takunu afdola suhadai wa irojaktu fa anna Abu Hurairah muharor. Yang artinya sebagai berikut. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW menjanjikan kepada kami kelak akan umat muslim akan berperang, akan memerangi bangsa India. Dan ketika kemudian aku menemui peristiwa tersebut, kalau aku menemui peristiwa tersebut, maka aku akan berinfak dengan jiwa dan hartaku. Dan apabila kemudian aku terbunuh, maka sesungguhnya itu adalah kematian ataupun kematian syahid yang paling utama untukku. Dan apabila kemudian aku kembali dengan selamat, maka sesungguhnya aku adalah Abu Hurairah yang merdeka. Nah, teman-teman, di sini lagi-lagi ya menjelaskan tentang suatu kelak, suatu masa umat muslim akan kemudian berkonflik dengan bangsa India. Artinya memang kalau kemudian kita lihat memang daripada hadis-hadis ini, bahwasanya penciptaan dunia ini merupakan skenario besar ya, pencipta alam semesta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Artinya memang banyak peristiwa-peristiwa besar yang memang sudah merupakan skenario dari yang menciptakan alam semesta ini, teman-teman. Dan kita sebagai umat manusia diberikan free will, diberikan kehendak bebas, kemudian diciptakan, dan kita ada di muka bumi ini untuk kemudian diuji keimanan kita, siapakah yang terbaik keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang terbaik ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika rezeki, jodoh, usia kita sudah ditentukan semua. Begitupun juga peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi di muka bumi. Yang jelas sampai kemudian diberitakan di sini, nggak bisa dihindari lagi, karena ini merupakan salah satu keputusan ataupun takdirnya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya umat Islam akan kemudian berkonflik dengan bangsa India. Dan ini tanda-tandanya sudah tampak saat ini, dan ini sebetulnya juga sungguh sangat mengkhawatirkan dunia ya, karena memang kemudian India memiliki rudal ataupun yang berarsenal nuklir, yaitu yang namanya Agni. Begitupun juga Pakistan ya, Pakistan memiliki rudal yang arsenalnya nuklir yang namanya adalah Shihab. Nah, teman-teman, yang jelas memang ini baru awal permulaan ya teman-teman. Kalau kemudian diberitakan sampai kemudian yang bertempur kemudian akan dijamin sama Allah nggak kesentuh api neraka gitu kan. Satu yang bertempur sama bangsa India ini, dan yang kedua kemudian yang sama bersama golongannya Isa ibnu Maryam alaihissalam. Yang jelas teman-teman, ini peristiwanya akan berdekatan ya, berdekatan, karena diberitakan setelah kemudian umat Islam mengalahkan bangsa India, maka mereka akan bebas kemudian untuk bergabung dengan pasukannya Isa ibnu Maryam alaihissalam yang ada di bumi Syam ya teman-teman. Yang saat ini juga pastinya di Syam sendiri, di wilayah yang saat ini, Syam ini kan wilayahnya ada Syria, Jordania, kemudian Lebanon dan Palestina ya teman-teman. Nah ini memang sedang berkonflik juga dengan bangsa Israel, dan memang saat ini memang kemudian kalau kita bisa lihat benang merahnya, angkatan bersenjata India itu selain persenjataannya memang kemudian diimpor dari Perancis, Rusia, Amerika, dan rudal-rudalnya itu
sebagian besar memang kemudian produksinya Israel, dan memang sebagian besar militernya itu yang diimpor dari India itu memang dari Israel. Jadi benang merahnya udah tampak ya gitu kan. Sementara kalau kemudian Pakistan kan memang saat ini persenjataannya memang diimpor semuanya secara sistematik dari China secara komprehensif ya. Yang jelas memang kemudian Isa ibnu Maryam pun ditakdirkan di akhir zaman kelak dia akan berhadapan-hadapan dengan rajanya para kaum Wahyudi ya teman-teman, yaitu Dajjal. Pasukannya adalah kemudian orang-orang Yahudi dari kota Isfahan yang jumlahnya 70.000 ya, 70.000 orang Yahudi Isfahan. Dan saat ini memang kota Isfahannya sendiri sudah ada di Iran Selatan. Bangsa Wahyudinya juga sudah ada, yaitu bangsa Israel gitu kan. Dan sedang berkonflik saat ini dan belum juga selesai di bumi Palestina ya dengan para pejuang Hamas. Artinya ini memang tanda-tanda takdirnya Allah Subhanahu wa taala yang sudah diinformasikan kepada umat Islam oleh Nabi Muhammad SAW mulai bermunculan ya teman-teman. Artinya saya pikir juga kalau sampai kemudian pertempuran ini baru awal, pastinya juga kesananya akan menjadi semakin besar. Artinya memang semakin kesini situasi geopolitik dan geoekonomi global ini lagi nggak baik-baik aja. Kalau di negeri kita kan saat ini kita sering dengar ya perusahaan-perusahaan besar mulai banyak yang kemudian melakukan PHK massal. Oleh karena itu teman-teman, kita harus kemudian semakin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, karena memang dunia saat ini lagi nggak baik-baik aja. Semoga kemudian kita selalu diberikan ketabahan, kekuatan iman, dan daya untuk kemudian selalu taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu aja teman-teman obrolan kita. Semoga bermanfaat obrolannya. Di saat memang saat ini media sosial penuh dengan konten-konten yang nggak bermanfaat untuk amal ibadah kita, saya berusaha kemudian untuk merilis konten-konten yang sifatnya untuk mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.